Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi madrasah di seluruh Indonesia? Semoga memiliki kabar yang baik, sehat selalu, sehingga masih bisa diberi kesempatan untuk belajar meskipun dalam kondisi pandemi COVID Corona. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam kelas 4 tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Ini merupakan bab ke-7 semester 2. Kompetensi inti pada pembelajaran kali ini yaitu pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam berkarya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul karimah. Sedangkan kompetensi dasar pada materi ini yaitu yang pertama, menerima untuk berubah menuju kebaikan sebagai wujud ajaran Islam. Yang kedua, menjalankan sikap adil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Yang ketiga, menganalisa sebab-sebab dan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Yang keempat, mengorganisasi informasi tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu 1. Siswa mampu melaksanakan perubahan menuju kebaikan. Yang kedua, siswa bersikap adil. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Dan yang kelima, siswa mampu menjelaskan hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Adapun peta konsepnya meliputi materi, aktivitas, dan keterampilan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib, yaitu materi pertama dengan aktivitas menganalisa sebab-sebab hijrah. A.
Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Sebab-sebabnya yang pertama yaitu adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. Ketika rapat para pemuka suku Quraisy di Darun Nadwah berlangsung, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Sesudah malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam di atas tempat tidur engkau yang telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrib." Adapun sebab yang kedua yaitu adanya tekanan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin yang tinggal di Mekah, terutama Nabi Muhammad SAW, sangatlah menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat perbuatan kaum kafir Quraisy. Mereka mendengar bahwa orang-orang Yasrib telah banyak memeluk agama Islam. Orang-orang di Yasrib juga mengadakan perjanjian tolong-menolong dengan beliau, serta sanggup menyampaikan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Bertambah marah kaum kafir Quraisy. Setiap hari Nabi Muhammad SAW menerima berita dari sahabat-sahabatnya dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Sebab yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, ada beberapa orang Yasrib yang sudah memeluk agama Islam. Mereka datang ke Mekah pada waktu musim haji. Setiap tahun, kota Mekah dikunjungi bangsa Arab. Hal itu dimanfaatkan Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam. Pada suatu malam, Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan orang dari Yasrib yang berjumlah 6 orang. Mereka berasal dari kaum keturunan Hajraj. Setelah memperkenalkan diri, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, dan mereka langsung menerima ajakan beliau. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian. Merekalah orang-orang Yasrib pertama yang masuk Islam. Pada musim haji tahun ke-12 dari kenabian, mereka benar-benar datang memenuhi janjinya. Mereka datang bersama dengan 7 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad SAW membaiat mereka di Bukit Aqobah. Baiat ini disebut dengan baiat Aqobah pertama. Adapun baiat Nabi Muhammad SAW berisi sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah yang Maha Esa, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, janganlah kamu mengambil hak orang lain tanpa izin. Yang ketiga, janganlah kamu melakukan zina. Yang keempat, janganlah kamu membunuh anak-anak. Yang kelima, janganlah kamu berdusta dan berbuat kedustaan. Yang keenam, janganlah kamu menolak perkara yang baik. Yang ketujuh, hendaklah kamu mengingat Rasulullah SAW baik dengan terpaksa maupun tidak. Yang kedelapan,
Janganlah kamu merebut sesuatu perkara dari ahlinya, kecuali jika kamu melihat dengan nyata-nyata akan kekafiran orang yang mengerjakan perkara itu dengan tanda-tanda bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekafirannya. Yang kesembilan, hendaklah kamu mengatakan kebenaran dimanapun kamu berada, dan janganlah kamu takut atau khawatir terhadap celaan orang dalam mengerjakan agama Allah. Setelah dibaiat, mereka kembali ke Yasrib dan mendakwakan agama Islam di sana. Mereka menjamin keamanan dari penduduk Yasrib. Nabi Muhammad SAW juga mengutus Mushah bin Umair untuk mendampingi mereka ke Yasrib. Penyebab yang keempat yaitu permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad SAW segera hijrah ke negeri Yasrib. Pada musim haji tahun ke-13 dari kenabian, banyak penduduk Yasrib yang ingin menjalankan ibadah haji. Mereka berjumlah 73 laki-laki dan 2 perempuan. Seluruhnya berjumlah 75 orang. Terdiri atas 63 laki-laki dari golongan Khazraj, 11 laki-laki dari golongan Aus, dan 2 orang perempuan dari golongan Khazraj yang bernama Nusaybah binti Ka'ab, Bani An-Najl, dan Asmah binti Amr dari Bani Salamah. Setelah mengerjakan wukuf di padang Arafah, pada waktu matahari terbenam, berangkatlah mereka ke Bukit Aqobah di Mina. Sesampai di Bukit Aqobah, mereka berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dan paman beliau yang bernama Abbas. Selanjutnya Rasulullah SAW membaiat 75 orang tersebut. Baiat kedua ini disebut juga Baiat Aqobah Al-Kubra. Adapun isi Baiat Aqobah Kubra, yang pertama yaitu berjanji mendengar dan menaati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berjanji menafkahkan harta, baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Yang ketiga, berjanji melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, berjanji tetap tabah menghadapi celaan kaum kafir. Yang kelima, berjanji melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. Pada Baiat Aqobah Kubra ini, penduduk Yasrib meminta agar Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib dan menjadi pemimpin mereka di sana. Demikian materi pada hari ini tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mencintai Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup kita. Adapun pertemuan berikutnya adalah tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.